Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang dasar-dasar kebijakan kesehatan. Jadi sambil jalan, sambil yang lain mengikuti. Jadi mata kuliah kita ini adalah terkait dengan administrasi dan kebijakan. Yang kemarin kita sudah bahas tentang administrasinya, sekarang kita bahas tentang kebijakan. Tentu dalam ilmu kesehatan masyarakat ada 8 peminatan yang terkait dengan ilmu kesehatan masyarakat. Misalnya kita akan bahas tentang pada saat ini terkait dengan administrasi dan kebijakan kesehatan adalah salah satu bidang peminatan kesehatan masyarakat, di samping ada peminatan lainnya yaitu kesehatan reproduksi, epidemiologi, kemudian kesehatan dan keselamatan kerja, kemudian PKIP, pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku, biostatistik, ya. Nah, kemudian ilmu kesehatan masyarakat yang kali ini kita akan bahas adalah salah satu bidang peminatannya adalah administrasi dan bidang kebijakan kesehatan. Sebelum kita membahas tentang itu semua, tentu kita akan kembali kepada substansi dari administrasi dan kebijakan kesehatan yang merupakan salah satu bidang dari ilmu kesehatan masyarakat. Nah, jadi sebelum kita membahas tentang administrasi kebijakan kesehatan, tentu kita akan kembali kepada substansi awalnya adalah ilmu kesehatan masyarakat. Jadi kita ambil salah satu pendapat yang paling terkenal tentang pengertian ilmu kesehatan masyarakat yang dikemukakan oleh Winslow ini ya. Jadi Winslow ini mengatakan bahwa ilmu kesehatan masyarakat itu adalah salah satu ilmu dan seni ya. Public health is a science and art ya. Jadi ilmu kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni ya. Preventing disease yaitu pencegahan ya. Jadi ilmu kesehatan masyarakat itu berkaitan dengan seni dan ilmu ya. Kemudian preventing disease yaitu pencegahan penyakit, prolonging life memperpanjang usia, and promoting physical and mental ya. Jadi mempromosikan kesehatan fisik dan mental, and efisiensi dan kegiatan yang lebih efisien dengan melalui usaha pengorganisasian ya. Through organized community afford to the sanitation of the environment, the control community infection, education of individual ya. Jadi promosi terkait dengan kesehatan fisik dan mental dan melalui pengorganisasian kegiatan masyarakat melalui sanitasi lingkungan dan pencegahan infeksi atau penularan melalui pendidikan pada komunitas dan individu ya. Jadi public health is the science and art of the preventing disease, prolonging life, and promoting physical and mental health and efficiency through organized community for the sanitation of the environment, the control community, infection, education of individual. Nah, ini yang terkait dengan ilmu kesehatan masyarakat. Jadi ketika kita membahas ilmu kesehatan masyarakat, maka di situ terkait dengan ilmu dan seni, kemudian ada pencegahan penyakit, kemudian memperpanjang usia, mempromosikan kesehatan fisik dan mental yang lebih efisiensi melalui upaya pengorganisasian masyarakat melalui sanitasi lingkungan dan pengendalian terhadap penyakit infeksi melalui pendidikan individual. Nah, ini yang terkait dengan ilmu kesehatan masyarakat. Jadi lebih arah pada upaya pencegahan ya dan memperpanjang usia tadi ya. Memang sebenarnya usia ini tidak bisa kita panjang pendekkan ya kapan, tetapi maksudnya di sini adalah orang yang terkait dengan penyakit ya. Jadi mencegah terjadi penyakit akibat
orang meninggal karena sakit. Tapi kalau persoalan hidup dan mati itu ya ketentuan Tuhan ya, Allah Subhanahu wa taala ya, tentunya seperti itu. Dan dengan mengorganisasi masyarakat ya secara efisien ya. Nah, ini yang dilakukan terkait dengan ilmu kesehatan masyarakat ya. Kemudian landasan dari administrasi kebijakan kesehatan adalah konsep pengorganisasian tadi yang masuk di dalamnya, yaitu bagaimana upaya masyarakat ya, agar mereka dapat hidup sehat ya dengan melibatkan masyarakat tadi. Karena kalau kita pada pelayanan kuratif dan rehabilitatif ya, seperti pada kedokteran ya, keperawatan atau kebidanan, dia lebih pada upaya kuratif, pemulihan, pengobatan dan pemulihan ya, rehabilitatif, kuratif dan rehabilitatif. Tetapi di kesehatan masyarakat itu lebih banyak pada promotif dan preventif ya, pencegahan dan peningkatan kesehatan ya. Jadi itu yang menjadi dasar melalui pengorganisasian. Jadi kita mengorganisir masyarakat. Jadi tidak bersifat perorangan, maka disebut masuk dalam ranah usaha kesehatan masyarakat, bukan usaha kesehatan perorangan ya. Jadi lingkupnya adalah terkait dengan upaya kesehatan masyarakat. Nah, di dalam pelayanan kita tahu bahwa ada pelayanan perorangan dan ada upaya kesehatan perorangan, ada upaya kesehatan masyarakat. Nah, jadi kita masuk dalam ranah upaya kesehatan masyarakat ini ya. Jadi merupakan ilmu dan seni. Dalam menerapkan ilmu kesehatan masyarakat, tentu kita merujuk pada apa yang disampaikan oleh WHO ya, World Health Organization ya, organisasi kesehatan dunia. Jadi apapun yang terkait dengan kesehatan kita akan merujuk ke arah sana. Ya sebagaimana pandemi COVID-19 ini juga rujukan yang ada di Kementerian Kesehatan juga akan merujuk ke apa yang disampaikan oleh WHO atau World Health Organization ini. Jadi di dalam pelaksanaannya bahwa administrasi kebijakan kesehatan ini berorientasi kepada sistem kesehatan atau yang disebut dengan health system ya, jadi sistem kesehatan. Jadi apa yang dinamakan dengan sistem kesehatan yaitu semua kegiatan yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan, mengembalikan dan memelihara kesehatan ya. Jadi health system atau sistem kesehatan adalah semua kegiatan yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan, mengembalikan dan memelihara kesehatan. Nah, kalau kita tahu bahwa ketika pandemi di India, maka sistem kesehatan di India itu tidak mampu mengcover atau menangani atau menghandle persoalan yang terkait dengan pandemi COVID-19 ya. Tetapi ya syukur alhamdulillah kalau kita lihat di Indonesia meskipun pandemi pada sekitar akhir bulan Juli ya, dan awal Agustus itu terjadi tingkat epicentrum yang tinggi ya kasus COVID-19 di Indonesia ya. Tetapi sistem kesehatan di kita masih dapat berjalan maksimal karena sudah diantisipasi sebelumnya ya. Jadi kalau tidak diantisipasi maka kemungkinan besar ini akan berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia. Nah, inilah yang dinamakan dengan sistem kesehatan ya. Adapun untuk mengukur tingkat kesiapan dari sistem kesehatan ini yang dilihat adalah terkait dengan status kesehatan masyarakat. Nah, misalnya ada morbiditas ya, kemudian angka kematian ya, morbiditas, kemudian angka kesakitan AKI-AKB itu nanti akan terlihat di situ ya. Kemudian kepuasan publik terhadap pelayanan kesehatan yang ada ya, yang diterima oleh masyarakat terkait dengan pelayanan kesehatan baik di tingkat yang paling rendah sampai pada tingkat yang paling tinggi, baik tingkat puskesmas ya, polindes, puskesdes, kemudian postu ya, termasuk di dalamnya adalah sampai pada rumah sakit tipe A ya, tipe A, tipe B dan tipe C atau tipe D ya. Nah, ini juga akan mempengaruhi kepuasan masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan ya. Kemudian perlindungan terhadap risiko ya, akibat pembiayaan kesehatan ya, misalnya pada asuransi kesehatan, atau kalau kita lihat kalau kita lihat di BPJS yang sudah cukup baik berjalannya,
meskipun ada kendala dalam hal pembiayaan ya. Nah, yang penting adalah bagaimana mendapatkan pelayanan kesehatan itu memperkecil ya, pengaruh yang ditimbulkan dari pembiayaan kesehatan sehingga masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan itu sendiri ya. Kemudian kalau bergerak pada status kesehatan ya. Jadi secara tradisional biasa kita mengukur status kesehatan dilihat dari AKB, AKI dan AKBA ya. Angka kematian bayi, angka kematian ibu dan angka kematian balita. Nah, ini yang dilihat dalam untuk mengukur status kesehatan masyarakat ya. Jadi berapa jumlah AKB ya, angka kematian bayi setiap tahunnya ketika per 1.000 penduduk ya. Jadi dihitung berdasarkan pada jumlah per 1.000. Kemudian angka kematian ibu ya ketika persalinan dan angka kematian balita. Kemudian ya berkaitan dengan beban penyakit yang mencangkut morbiditas maupun mortalitas, angka kesakitan dan angka kematian ya yang disebabkan oleh semakin tingginya. Kalau kita lihat ukurannya biasa dilihat berapa jumlah kasus ya, penyakit yang diderita oleh masyarakat atau yang dilihat dari tingkat angka kematian ya. Atau biasanya diukur berdasarkan pada UHH, usia harapan hidup ya. Berapa jadi terjadinya peningkatan UHH ya, usia harapan hidup. Nah, ini menandakan bahwa sistem kesehatan itu akan semakin baik apabila dilihat dari semakin meningkatnya UHH ya, usia harapan hidup masyarakat Indonesia. Kemudian penyakit kronis yang semakin meningkat menjadi beban baru ya. Jadi penyakit kronis misalnya kalau kita lihat ya banyak penyakit yang punya riwayat yang sebelumnya. Kalau misalnya yang akut ya tidak dimasukkan di sini karena biasanya akut ini adalah penyakit yang baru ya, yang sebelum diderita oleh seseorang. Kemudian kelayakan yang penting dalam mengukur persoalan yang terkait dengan pelayanan kesehatan tadi. Kemudian kepuasan masyarakat terkait dengan dapat diukur melalui survei penduduk yang dirancang sebaik mungkin. Jadi kalau kita misalnya di wilayah kerja puskesmas itu dapat menyebarkan kuesioner yang terkait dengan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat ada juga tingkat kepuasan masyarakat yang diukur dari pelayanan yang diberikan. Misalnya kalau kita lihat yang di puskesmas itu kan ada tiga ikon ya, 3 gambar yang terkait dengan pelayanan kesehatan di puskesmas ya. Misalnya ada yang kuning, merah dan hijau ya. Nah, ini juga bisa dijadikan sebagai ukuran. Tapi biasanya kalaupun kita ingin memberikan survei kepada masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas tersebut, sebaiknya jangan di depan petugas kesehatan. Ini akan memberikan dampak psikologis ya bagi orang yang memberikan penilaian terhadap pelayanan puskesmas itu sendiri ya, untuk mengukur tingkat kepuasan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Kemudian secara tipikal ya dipengaruhi oleh kualitas pelayanan ya. Seberapa jauh pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat itu dapat memberikan dampak kepada masyarakat itu sendiri. Misalnya kalau kita lihat di pelayanan kuratif ya, misalnya rawat jalan ya di puskesmas katakanlah demikian, orang selalu mengukur pelayanan kesehatan dari aspek kuratif saja ya, yaitu kepuasan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan rawat jalan, kemudian rehabilitatif ya, pemulihan, dan sangat kurang yang terkait dengan upaya promotif dan preventif ya. Misalnya pada pendidikan kesehatan pada masyarakat. Jadi jarang sekali arahnya kepada upaya promotif dan preventif. Tetapi orang melihat bahwa pelayanan kesehatan selalu diukur berdasarkan pada aspek kuratif saja, sehingga sebenarnya tidak demikian kalau kita lihat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Kemudian akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari tempat tinggal masyarakat yang seharusnya mendapatkan pelayanan kesehatan, dan pembayaran tunai yang ya kalau kita lihat
ya kurangnya masyarakat untuk terlibat dalam JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, ya, melalui lembaga BPJS misalnya. Nah, ini juga terkait dengan pertimbang pemerataan, ya, pemerataan pelayanan kesehatan yang tentu saja didasarkan pada cost efektif. Misalnya pasien minta resep yang cocok sesuai dengan kebutuhan pasien, ya. Biasanya yang lebih dominan adalah dokter menentukan resep. Jadi pasien tidak memiliki hak untuk memilih obat yang mana yang bisa didapatkan oleh pasien, ya. Kemudian perlindungan terhadap risiko kesehatan tadi, ya, setiap tahunnya ada sebagian penduduk yang menekankan masalah biaya pelayanan kesehatan yang tinggi atau mahal sekali, sehingga mereka selalu mengatakan bahwa biaya kesehatan itu tinggi. Ya, sebenarnya biaya kesehatan dalam upaya pencegahan tentu rendah. Ya, risiko yang ditimbulkan kalau pencegahan itu sudah dilakukan. Tetapi ya kalau untuk biaya sakit tentu saja itu ukurannya sangat mahal sekali, sangat tinggi sekali. Inilah yang menyebabkan masyarakat mengatakan bahwa sehat itu mahal, ya. Padahal yang sebaliknya harusnya kita katakan bahwa sehat itu murah, yaitu dalam upaya masyarakat mencegah dirinya agar supaya tidak sakit. Kemudian tanpa perlindungan bisa jatuh miskin dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang kurang dari sebagaimana yang diharapkan, ya, karena biasanya orang sakit itu tidak memiliki kemampuan untuk membayar biaya kesehatan disebabkan karena pendapatan yang diterimanya tidak ada lagi sehingga dia tidak mampu untuk membayar biaya kesehatan. Kemudian masalah yang menjadi buruk bagi mereka yang berpenghasilan rendah, ya, kelompok-kelompok miskin, kelompok pendapatan rendah ini akan berpengaruh terhadap akses pelayanan kesehatan karena di samping mereka tidak memiliki, ya, risiko kesehatan atau katakanlah asuransi kesehatan yang terkait dengan pelayanan kesehatan, ini akan berdampak kepada upaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara baik, ya. Dapat dihindari melalui asuransi atau sektor publik yang efektif dan hampir bebas biaya. Ya, tadi misalnya kalau dari awal pembiayaan kesehatan sudah dimasukkan dalam asuransi kesehatan, tentu ini pada tahap awal memang cukup berat, tetapi pada akhirnya ini akan memperingankan, ya, biaya pengobatan bagi pasien. Kemudian DAI mengatakan bahwa semuanya itu harus berorientasi pada kebijakan, ya, untuk menangani berbagai persoalan kesehatan tadi. Jadi ketika kita melaksanakan berbagai program yang terkait dengan pelayanan kesehatan, kemudian sistem kesehatan itu sendiri, maka mau tidak mau harus dibuat kebijakan yang mengatur itu supaya dapat berjalan sebagaimana mestinya. Tentu ini berada pada ranah DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan pemerintah dalam hal ini. Oleh sebab itu, inilah yang dinamakan dengan kebijakan kesehatan, ya. Kebijakan kesehatan ini memiliki dua level, ya. Ada yang berkaitan dengan kebijakan publik kesehatan dan kebijakan kesehatan yang dibuat di Kementerian Kesehatan. Misalnya kalau kita lihat yang berdasarkan pada peraturan yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan dan perundang-undangan yang terkait dengan kesehatan. Misalnya kalau kita lihat Undang-Undang Sistem Kesehatan Nasional, kemudian yang terkait dengan Undang-Undang tentang dokter, ya, berbagai profesi, kemudian Undang-Undang tentang perawat, Undang-Undang tentang tenaga kesehatan. Nah, ini yang mengatur yang sifatnya adalah kebijakan kesehatan, ya. Tidak hanya pada sistem kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan sumber daya manusia kesehatan. Nah, DAI misalnya mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Jadi yang dibuat oleh pemerintah ini termasuk dalam kategori kebijakan publik yang orientasinya adalah apapun yang dibuat oleh pemerintah atau yang dikerjakan pemerintah itu termasuk dalam kebijakan. Nah, lokus dan fokusnya yang terkait dengan kesehatan tentu ini menjadi ranah bidang kesehatan, ya. Kemudian pendapat disampaikan oleh Carl Friedrich mengatakan bahwa kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, dan pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, ya. Jadi
apapun yang diajukan, tindakan yang diusulkan oleh baik itu perorangan atau sekelompok orang atau pemerintah dalam lingkungan tertentu yang terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, itu termasuk dalam kebijakan. Ya. Kemudian di sisi lain, sebagaimana Carl Friedrich, ya, bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang, kelompok, ya, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu, sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu, seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan dan wujud sasaran yang diinginkan. Jadi berdasarkan pendapat tersebut, tentu kita melihat bahwa kebijakan publik yang terkait dengan kesehatan maupun non-kesehatan sebenarnya bisa saja masuk dalam ranah kebijakan. Ya. Jadi kebijakan mengandung suatu unsur tindakan yang mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang atau kelompok atau pemerintah. Jadi apabila kita lihat ya bahwa di dalam kebijakan itu tidak sekedar hanya pada tahap formulasi, ya, formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan, tetapi juga termasuk dalam tindakan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka untuk mencapai tujuan, itu adalah sebuah kebijakan. Jadi kebijakan tertentu mempunyai hambatan, tetapi juga harus memulai peluang. Ya. Jadi harus di samping kebijakan itu memiliki hambatan yang biasanya sudah diprediksi sejak awal, ya, hambatan-hambatan tersebut. Kemudian di sisi lain ada juga peluang yang sebenarnya memberikan kesempatan untuk dilaksanakan sebuah kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran. Dalam konteks ini kita bisa membedakan ya antara tujuan dan sasaran. Tujuan itu sifatnya adalah goal, ya, jangka panjang sifatnya. Sementara sasaran itu adalah jangka pendek atau short term. Nah, dalam sasaran biasa disebut dengan objektif. Ya. Jadi di bahasa Inggris itu sering digunakan istilah sasaran, objektif, dan goal, itu tujuan. Nah, tetapi kalau dia sifatnya jangka panjang, maka misalnya kalau kita sampaikan bahwa kebijakan dibuat dalam rangka untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka ini masuk dalam tujuan. Ya. Tetapi terkait dengan misalnya kebijakan untuk menurunkan angka stunting, nah, maka ini termasuk dalam sasaran karena jangka pendek. Ya. Kemudian suatu kebijakan harus mampu mengakomodasi nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, kebijakan itu tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Oleh sebab itu, kebijakan harus selaras, ya, selaras dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat tadi. Ya. Kebijakan pemerintah adalah suatu lingkungan kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah atau aktor pejabat pemerintah yang dilaksanakan maupun yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah atau kelompok lain untuk mencapai tujuan. Nah, dalam konteks ini, bahwa kegiatan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah adalah sebuah kebijakan. Ya. Baik itu karena memang sudah direncanakan sebelumnya untuk dilakukan atau tidak dilakukan, maka itu disebut sebagai kebijakan. Karena yang melaksanakan kebijakan itu adalah pejabat-pejabat pemerintah yang disebut sebagai aktor kebijakan. Ya, tujuannya adalah dalam rangka mencapai tujuan. Nah, kita tahu bahwa ketika kita melihat kebijakan, bisa saja dalam aspek formulasinya seperti dalam undang-undang, ya. Misalnya kalau kita lihat berbagai undang-undang yang terkait dengan kebijakan kesehatan, maka itu adalah bentuk formulasi kebijakan. Tetapi ketika kebijakan itu dilaksanakan, maka kebijakan itu diimplementasikan atau yang pelaku disebut sebagai aktor implementator kebijakan. Nah, implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah merupakan agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuan dan sasaran. Ya. Ya, dalam jangka pendek bahwa kebijakan itu dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai sasaran, tetapi dalam jangka panjang dalam rangka mencapai tujuan. Kita tahu misalnya bahwa hampir setiap kebijakan yang dibuat ketika diimplementasikan, misalnya ketika kita membahas tentang PPKM konteksnya adalah dalam rangka untuk membatasi interaksi masyarakat antar satu dengan yang lainnya, karena
terjadi penularan antar orang dengan orang, ya. Nah, upaya ini dilakukan supaya tidak terjadi penularan antara orang dengan orang ini, maka perlu dilakukan pembatasan, ya. Nah, dalam rangka untuk menurunkan kasus penularan COVID-19 ini. Kemudian Lester dan Stewart menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas, ya, merupakan alat administrasi hukum di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak dan tujuan yang diinginkan. Jadi implementasi kebijakan ini merupakan administrasi hukum, ya, di mana para aktor, ya, yang di dalamnya orang-orang yang terlibat di dalamnya, kemudian organisasi dan struktur organisasi yang terlibat di dalam sesuai dengan mekanisme yang terjadi, ya, dalam rangka untuk melaksanakan kebijakan. Tentu ini mengarah kepada tujuan yang diinginkan, ya, tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya. Karena kita tahu bahwa di dalam kebijakan itu terdiri atas 3 unsur, yaitu unsur formulasi, implementasi, dan evaluasi, maka implementasi ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, ya, dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan yang sudah ditentukan sebelumnya, dalam rangka untuk mencapai tujuan tadi, ya, tujuan yang sudah ditetapkan. Oleh sebab itu, pemerintah dalam hal ini sebagai pembuat kebijakan dan sebagai pelaksana kebijakan harus mampu terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak buruk atau tidak bagi kehidupan masyarakat, atau memberikan dampak baik pada masyarakat. Oleh sebab itu biasanya sebuah kebijakan terjadi pro dan kontra karena cara pandang setiap orang itu akan berbeda-beda. Misalnya sebagai contoh, ketika kita melihat pembatasan kegiatan masyarakat, memang ada aspek yang lain mengatakan ini baik, tetapi dari aspek yang lain mengatakan ini buruk. Nah, inilah yang disebut sebagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, kemudian ada pihak yang setuju, ada yang tidak setuju. Yang bagi yang setuju, kemungkinan apa yang dibuat oleh pemerintah baik untuk mengeliminasi terjadinya penularan COVID-19 dan terjadinya lonjakan kasus yang baru. Tetapi bagi yang tidak setuju tentu berdampak pada ekonomi, pendapatan keluarga. Oleh sebab itu bagaimana kebijakan tersebut, ya, dapat dikombinasikan. Di sisi lain implementasi ini dapat dilaksanakan, tetapi di sisi ekonomi masyarakat itu dapat terpenuhi. Oleh sebab itu kebijakan harus berimbang antara kepentingan masyarakat dengan persoalan yang dihadapi, ya. Kemudian tujuan kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat tadi, ya. Memang apabila kita laksanakan PPKM, ya banyak hal yang bertentangan. Oleh sebab itu upaya yang dilakukan dengan memperlunak implementasi, misalnya ada level 1, level 2, level 3, dan level 4, ya. Nah, dengan upaya itu supaya di samping kebijakan itu dia dapat dilaksanakan oleh pemerintah, nah, di sisi lain tidak melanggar norma dan aturan yang ada di masyarakat, sehingga tidak merugikan masyarakat itu sendiri, ya. Implementasi kebijakan menurut Nugroho terdapat dalam ada 2, ya, pilihan untuk yang terkait dengan implementasi kebijakan, ya, yaitu terdapat 2 pilihan untuk mengimplementasikan, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program melalui formulasi kebijakan atau derivat atau turunan dari kebijakan tersebut. Jadi kebijakan yang dibuat harus dapat diimplementasikan, ya, jangan sampai kebijakan yang dibuat seperti angan-angan belaka, ya. Karena itu langsung diimplementasikan dalam bentuk program-program yang nyata, yang sesuai dengan kepentingan dan tujuan dalam rangka untuk mencapai tujuan tadi. Kemudian implementasi kebijakan tadi yang kita lihat bahwa ada 2 pilihan, ya, di mana yang pertama langsung mengimplementasikan dalam bentuk program, dan pilihan kedua melalui formulasi kebijakan, ya. Jadi kebijakan itu bisa langsung diimplementasikan, dilaksanakan, tetapi juga dapat langsung dibuat formulasi kebijakan, ya. Oleh sebab itu kalau kita lihat bahwa di dalam ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ya, sebagai pelaksananya, ada peraturan menteri atau permen, ya. Jadi ada undang-undang, ada peraturan pemerintah sebagai juklaknya, kemudian juknisnya ada pada peraturan menteri, ya. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan
implementasi kebijakan ini atau kebijakan itu sendiri menurut Van Meter dan Van Horn ini, yang pertama adalah ukuran dan tujuan kebijakan. Jadi ukurannya dalam skala mana? Misalnya kalau kita lihat dalam penanganan COVID-19 ini, ukurannya adalah skala nasional. Ya, tidak bisa kita buat secara parsial. Meskipun sebenarnya case by case itu setiap daerah itu berbeda. Ya, tujuannya jelas bahwa untuk menurunkan penularan kasus COVID-19 kepada masyarakat supaya tidak terjadi perluasan kasus ya dari hari ke hari atau terjadi peningkatan kasus dari hari ke hari ya. Nah, oleh sebab itu pembatasan kegiatan masyarakat misalnya penerapan meskipun bahwa 3M atau 4M atau 5M yang dicanangkan oleh pemerintah ya, masih belum ditaati oleh banyak orang ya. Saya menggunakan masker, kemudian cuci tangan ya, menjaga jarak, menghindari kerumunan ya. Kemudian tidak mengurangi mobilitas ya masyarakat itu sendiri. Kemudian sumber-sumber kebijakan dari mana kebijakan itu dibuat ya tentu berbasis pada persoalan masalah ya, masalah yang dibuat dalam daftar inventaris masalah. Kemudian ciri sifat badan instansi pelaksana ya. Oleh sebab itu pelaksanaan tidak mungkin dilaksanakan pemerintah secara langsung. Oleh sebab itu pemerintah membuat lembaga yang dapat mengimplementasikan kebijakan itu dalam bentuk satgas tadi ya. Satgas itulah yang diharapkan dapat langsung bekerja secara maksimal ya berkaitan dengan implementasi kebijakan. Kemudian komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan ya. Nah, jadi antar organisasi, antar instansi karena persoalan-persoalan besar, maka mau tidak mau ya harus melakukan komunikasi, koordinasi, sinkronisasi secara berkelanjutan ya. Kemudian sikap pelaksana ya, attitude para pelaksana untuk mendukung semua program yang terkait dengan persoalan tersebut karena itu persoalan yang sangat besar sekali. Kemudian lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Terkait lingkungan ekonomi tentu dalam persoalan ini ketika pembatasan-pembatasan itu dilakukan maka akan berdampak pada pendapatan masyarakat. Kegiatan ekonomi akan menurun. Nah, di samping itu tentu akan mempengaruhi gross national product, pendapatan kotor ya negara dari sektor baik itu pajak maupun kegiatan cukai dan sebagainya. Kemudian faktor sosial, interaksi tadinya kita mungkin bersalaman ya, siap ketemu sekarang sudah sentuhan kepal tangan masing-masing atau sikut ya. Jadi sudah jaga jarak ya antara satu dengan yang lain. Yang biasanya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, sekarang dibalik ya. Bersatu kita runtuh, bercerai kita utuh. Nah, jadi semboyannya pun sudah mulai terjadi perubahan. Ya, dan kondisi politik tentu ada yang pro dan kontra terkait dengan kebijakan yang dibuat. Ya. Terkait dengan kualitas dari suatu kebijakan ini, menurut Sabarno, dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri pada aktor atau pelaku kebijakan. Ya. Yaitu kualitas tersebut adalah tingkat pendidikannya, jadi pelaku atau aktor kebijakan ini didasarkan pada latar belakang pendidikan seseorang itu sangat mempengaruhi untuk mengimplementasikan kebijakan yang sudah dibuat. Kemudian kompetensi dalam bidangnya. Jadi tentu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ya kalau misalnya di kesehatan ya implementasinya lebih pada persoalan kesehatan ya. Kalau misalnya di bidang kesehatan masyarakat tentunya upaya promotif preventif ini terus digalakkan. Misalnya terkait dengan upaya pencegahan, cara menggunakan masker yang baik, 7 langkah cuci tangan yang baik dan benar gitu kan ya. Kemudian menjaga jarak ya, jarak yang aman, kemudian masyarakat diedukasi ya supaya upaya dalam penularan COVID-19 ini dapat dilakukan secara terus-menerus dengan meningkatkan pengetahuannya, kemudian dampak ya, bahaya yang ditimbulkan bagi penderita COVID-19 ya, apalagi yang komorbid kan. Nah, ini akan sangat berisiko bagi kesehatan seseorang. Ya. Kemudian pengalaman kerja di bidang yang sama. Karena memang COVID ini sesuatu yang baru, tentu yang sangat mempengaruhinya adalah bidang atau kompetensi yang dimilikinya. Kemudian integritas moral, tanggung jawab terhadap pekerjaan yang diembannya. Ya, yang diemban atau yang dilimpahkan kepadanya sehingga dia berupaya untuk semaksimal mungkin
untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya. Ya. Menurut Woodward dan Gunn yang dikutip oleh Wahab, ya, koordinasi bukanlah sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi ataupun membentuk struktur administrasi yang cocok, melainkan menyangkut juga persoalan yang lebih mendasar, yaitu praktik pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Jadi tidak hanya soal koordinasi yang bersifat formil ya, yang dilakukan, misalnya pertemuan-pertemuan antar instansi lembaga terkait yang sering dilakukan, tetapi tidak menghasilkan praktik pelaksanaan kebijakan itu sendiri yang tidak efektif. Nah, persoalan di kita kesulitan di dalam dalam pelaksanaan kebijakan. Tetapi soal koordinasi mungkin baik-baik saja, tidak ada persoalan. Tetapi ketika itu dilaksanakan di lapangan, ini menjadi masalah yang paling krusial. Ya. Adapun tahap-tahap implementasi kebijakan yang dapat kita kelompokkan menjadi dua, yaitu yang bersifat self-executing, ya, yang berarti bahwa dirumuskan dan disahkan suatu kebijakan, maka kebijakan tersebut dapat akan terimplementasi dengan sendirinya. Misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lainnya. Ya. Nah, ini yang terkait dengan yang disebut dengan self-executing. Kemudian yang bersifat non-self-executing, ya. Nah, berarti bahwa suatu kebijakan perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak tujuan pembuatan kebijakan tersebut. Jadi bisa saja kebijakan itu bisa langsung dikerjakan dan bisa saja tidak langsung dikerjakan. Ya. Ini kemudian formulasi implementasi kebijakan. Jadi kalau kita lihat kebijakan ini memiliki 3 unsur tadi, yaitu formulasi, implementasi, dan evaluasi. Jadi kebijakan yang dibuat kemudian dalam bentuk undang-undang, peraturan, atau peraturan menteri, atau peraturan pemerintah, kemudian dilaksanakan, diimplementasikan dalam bentuk kebijakan. Ketiganya kemudian baru dilakukan evaluasi. Apakah formulasi ini visible untuk dilaksanakan atau tidak. Ya. Oleh sebab itu, perubahan dari formulasi ke implementasi kebijakan, tahap 1 ini terdiri atas kegiatan-kegiatan yang dibuat. Yang pertama yaitu menggambarkan rencana suatu program dengan menetapkan tujuan secara jelas. Ya. Jadi misalnya targetnya apa, kegiatannya apa, tujuannya apa. Nah, ini terkait dengan rencana program yang penetapan tujuannya jelas. Ya. Jangan sampai membuat kegiatan program tanpa memiliki tujuan yang jelas. Ya. Kemudian menentukan standar pelaksanaan berapa yang akan dicapai. Misalnya kalau imunisasi, ya. Nah, imunisasi rencananya berapa program imunisasi, kemudian tujuannya adalah supaya orang terimunisasi. Berapa targetnya? Nah, untuk menentukan standar, berapa persen penduduk yang tercover dapat dilakukan imunisasi. Kemudian menentukan biaya yang digunakan beserta waktu pelaksananya. Jadi besaran biayanya itu berapa? Jangan sampai kita melaksanakan program tidak ada rentang waktunya, ya, tanpa batas waktu. Yang penting jalan saja gitu, tidak bisa. Nah, harus ada batas waktu yang ditentukan dalam pelaksanaan. Termasuk yang sangat penting adalah terkait dengan biaya, karena semua program itu akan terkait dengan biaya yang harus dikeluarkan terkait dengan program tersebut. Kemudian pada tahap 2 yaitu merupakan pelaksanaan program dengan memberdayakan struktur, ya, staf yang ada, orang-orang yang ada, kemudian sumber daya yang ada, kemudian prosedur, biaya, serta metode yang digunakan dalam melaksanakan program tersebut. Ya. Kemudian pada tahap 3 yaitu merupakan kegiatan-kegiatan, ya, dari program tersebut dengan menentukan jadwal atau timetable yang sudah dibuat, kemudian melakukan pemantauan, ya, terhadap kegiatan tersebut, sejauh mana kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Kemudian kendala-kendala apa saja yang dihadapi ketika pelaksanaan itu dapat dilaksanakan. Kemudian mengadakan pengawasan untuk menjamin ketercapaian tujuan yang diharapkan. Ya. Ya, jadi jangan sampai kegiatan itu tanpa diawasi, dibiarkan begitu saja. Ini akan memberikan dampak buruk bagi pelaksanaan kegiatan, sehingga kegiatan itu tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian, upaya penyimpangan dan pelanggaran apa yang dilakukan itu dapat ditindaklanjuti atau diambil, ya, sebagai mestinya untuk perbaikan tentunya. Adapun faktor yang mendukung implementasi kebijakan,
menurut teori implementasi Brian W. Wood dan Lewis Hopgan, misalnya dia mengatakan bahwa ada dua kondisi, yaitu ada tiga kondisi ya. Yang pertama adalah kondisi eksternal ya, yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana ya, tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya. Nah, kondisi eksternal ini adalah kondisi di luar organisasi itu sendiri, yang terkadang biasanya sulit untuk diprediksikan ya. Apa yang terjadi di luar organisasi itu sendiri atau badan instansi itu tersebut ya. Oleh sebab itu yang paling penting adalah bagaimana kita memperkuat kondisi struktur dan organisasi yang ada supaya ketika badai eksternal yang masuk ke dalam itu dapat memproteksi diri ya. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai ya, sehingga jangan sampai program itu tidak sesuai dengan waktu ya, yang tersedia. Oleh sebab itu biasanya ada beberapa cara ya dalam penyusunan program. Biasanya melihat program yang pada masa lalu, kemudian membandingkan ketercapaian dan kondisi-kondisi apa yang terjadi pada saat sekarang ini. Kemudian yang ketiga adalah perpaduan sumber yang diperlukan benar-benar tersedia. Jangan sampai membuat kebijakan tidak ada sumbernya. Nah, ini akan menjadi persoalan, baik itu sumber daya manusia, sumber daya peralatan, sumber daya finansial. Nah, ini harus juga diperhatikan sehingga program itu dapat berjalan dengan baik. Kemudian kebijakan yang akan diimplementasikan tentu didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal, hubungan sebab akibat antara satu dengan yang lain. Ya, ketika kalau ini dilakukan dampaknya seperti apa, pengaruhnya seperti apa. Nah, ini harus dilihat ya. Kemudian hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya ya. Jadi ya, sifatnya harus memberikan dampak secara langsung. Kemudian yang ketiga adalah hubungan saling ketergantungan kecil. Jangan sampai menciptakan ketergantungan. Kalau sistem ini tidak berjalan, maka akan mempengaruhi sistem yang lainnya. Oleh sebab itu, kemandirian atau otonomi dari suatu sistem hubungan tadi harus diperkecil. Jangan sampai adanya ketergantungan yang begitu tinggi sehingga mekanisme untuk bekerja dalam rangka mencapai tujuan tadi saling tunggu-menunggu antara satu dengan yang lain. Kemudian yang keempat adalah pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. Jadi semua orang itu berkomitmen ya dalam mencapai tujuan. Jadi tujuan itu paling utama, diletakkan paling mendasar dalam pelaksanaan program. Jadi jangan sampai tujuan itu dibelakangkan. Karena apapun yang dilakukan itu terkait dengan tujuan yang akan dicapai. Kemudian tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. Ya, tugas dibagi sedemikian rupa supaya tugas itu dapat terbagi habis. Ya. Jadi semua orang itu mendapatkan pekerjaan sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Ya. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Jadi bukan saja koordinasi antara pada tingkat elit atau pengambil kebijakan atau implementator kebijakan, tetapi juga pada persoalan teknis dan operasional. Nah, kemudian pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. Jadi semua orang yang terlibat itu harus mengikuti sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Jadi bukan karena orangnya, tetapi lebih pada tujuan atau kontribusi pada tujuan yang akan dicapai dari orang yang melaksanakan kegiatan tersebut. Biasanya kita sering melihat orangnya, tetapi yang paling tepat adalah bagaimana kita melihat orang itu dalam rangka mencapai tujuan atau melaksanakan tujuan tersebut. Kemudian masyarakat harus mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan. Yang pertama adalah respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan badan-badan pemerintah. Ya, tentu saja biasanya ada yang pro dan kontra tadi terkait dengan keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Ya, ada. Memang seharusnya selaras ya antara kebutuhan nilai dan norma yang ada di masyarakat dengan kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Tetapi ini kan sulit ya disepakati, sulit dicapai ya. Terkadang antara keinginan masyarakat dengan apa yang dibuat oleh pemerintah malah selalu bertentangan ya. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan. Jadi kalau kebijakan sudah ditetapkan, maka harus ada kerelaan ya masyarakat untuk menerima kebijakan itu untuk kebaikan mereka. Ya, jangan sampai ada semacam rasa permusuhan atau tidak senang terhadap kebijakan yang dibuat
sehingga ini akan berdampak terhadap implementasi kebijakan itu sendiri. Jadi ini merupakan suatu hambatan tersendiri dalam implementasi kebijakan. Ya. Kemudian sedikit lagi ya, kita akan adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, ya, konstitusional sesuai dengan aturan, ya. Kemudian sikap penerima dan pelaksana kebijakan publik karena kebijakan lebih sesuai dengan kepentingan pribadi. Nah, jadi sebaiknya kebijakan itu diarahkan kepada pengukuran adalah kepentingan orang banyak, ya. Jangan sampai ketika kita melihat bahwa kebijakan itu ada, kemudian ukurannya adalah diri kita. Tetapi apakah kebijakan itu berdampak kepada orang banyak dan kebaikan bagi orang banyak, ya. Biasanya untuk elit-elit tertentu meletakkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, kemudian mereka menganulir itu tujuannya adalah untuk sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah, ya. Kemudian adanya sanksi tertentu yang dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan. Jadi kalau kebijakan dibuat kemudian tidak dilaksanakan, tentu memiliki konsekuensi logis, ya, dari akibat kegiatan tersebut yang tidak dilaksanakan. Mungkin itu saja materi kita. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.